sesedeman karo Mbak Ririn. Mbak Ririn sesedeman Mbak Ririn. Siap. Ini Mbak. Mas. Ngirim Mbak Teguh. Nggih. Serundingan yang terjadi saat ini memang jadi dari suara di luar Mas Adi regone jenengan iki ndek dhewe lho ya. Ndek dhewe masa ada melayu ngalor masake. Ada melayu ngalor kan nek melayu ke sana lewatnya KPTR kan ada Rp2 yang masuk di KPTR kembali kepada teman-teman. Tapi karena mungkin ini terjadi disparitas atau kesenjangan antara harga di sini dengan di luar, ya dari teman-teman petani ya aku mending rono udah cepat di rodok larang sitik kan gitu kan. Nah mudah-mudahan ini, nah ini kan realistis juga. Nah monggo nanti mungkin bisa disikapi itu aja pesannya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2022, maka agendanya adalah yang pertama laporan pertanggungjawaban pengurus di dalam rangka melaksanakan roda organisasi pada tahun 2022. Kinerja pengurus dan pengawas selama 1 tahun, targetnya kemarin berapa, dapat realisasi berapa, untung tarugi, simpan pinjami macet apa ora kan gitu kan, sewa jondre rugi ta ora. Lah adole tebu itu kira-kira badi apa ora kan begitu. Nah ini nanti yang mestinya bisa disampaikan di dalam rapat pengurus ini. Di samping itu pada siang hari ini adalah juga pas ketepatan masa akhir jabatan pengurus lama, sehingga nanti juga akan dilakukan pemilihan untuk pengurus baru periode tahun 2023-2026. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan, kami ucapkan selamat juga kepada pergerakan koperasi di Kabupaten Blora, khususnya Mustika Manis. Ini adalah hari ulang tahun koperasi yang ke-76, tepatnya kemarin tanggal 12 Juli, itu adalah hari koperasi. Jadi kemarin di Kabupaten Blora telah kita adakan rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16. Ya mungkin dari KPTR Mustika Manis mungkin kelewatan undangan apa ora ya? Kelewatan ya. Karena ada kegiatan jalan santai, ada donor darah, ada pasar murah, sembako murah, dan juga kemarin terakhir adalah tasakuran di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Terus kemarin di tanggal baru minggu yang lalu, tepatnya hari Jumat kemarin, juga diadakan puncak peringatan Hari Koperasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Ungaran, di Kabupaten Semarang, dibuka oleh Bapak Gubernur, mengucapkan salam kepada pengurus pergerakan koperasi di Indonesia, utamanya di Jawa Tengah. Di Kabupaten Blora ada sekitar 784 koperasi. Sedang di Blora ini jadi kuatah Pak koperasi. Tetapi yang aktif ya itu tidak lebih dari sekitar 300 sekian. Ya, ada hampir separuh lebihnya itu dikatakan ono organisasinya tapi tidak ada kegiatannya. Sebagai contoh untuk KUT, terus koperasi, PHBM, Gapoktan itu hilang tuh Pak. Tapi itu terdata. Dan alhamdulillah maka pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada KPTR Mustika Manis yang telah melaksanakan organisasi dengan baik. Artinya rakyat yang terlambat, mestinya tutup buku RAT itu diselenggarakan minimal 3 bulan setelah tutup buku. Tutup buku ini 31 Desember, kudune ning Maret kan gitu kan. Paling lama 6 bulan. Ini kan lama. Ini bulan ke-7 ya Mbah Kijan ya. Wis ora apa-apa daripada tadi disampaikan bendara daripada orang kan begitu, alhamdulillah. Karena ini bentuk sebuah pertanggungjawaban amanah dari sebuah organisasi, anggota itu mempercayakan pada Pak Eko, pada Pak Kijan untuk mengawasnya, menjalankan roda organisasi ini. Jadi Bapak dan Ibu,
sesuai dengan catatan yang ada di neraca bahwa total asetnya ini lumayan sekitar 2,8 miliar. Ya, koperasi kita lo ya. Tetap duit kita akeh gitu karena tapi berupa barang. Sebagai contoh jonder kan begitu ada sekitar hampir 2,6 miliar kan itu. Ya, jadi total bersihnya ya mungkin asetnya 300 sekian lah itu. Tetapi jangan lupa bahwa sesuai dengan laporan tutup buku kemarin masih ada tanggungan pada pihak ketiga, utamanya anggota yang mungkin punya kredit di Bank Jateng masih 132 juta. Ya kan, jadi belum dibayar. Tapi saya melihat dari perkembangan dari teman kami Mbak Eka yang selalu mengawasi dan mendampingi koperasi di wilayah Barat menyampaikan laporan tadi pagi, Pak, ini sudah ada perkembangan, kelihatannya tinggal 45 juta atau berapa Pak dari 132. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, ketika koperasi ini melakukan sebuah upaya gandeng dengan lembaga keuangan, tentunya lembaga keuangan juga berpikir kira-kira nek tak utangi itu kira-kira itu apik ora kan begitu nggih. Lah mudah-mudahan kepercayaan yang kemarin dari Bank Jateng memberikan hampir 2,6 miliar kepada Bapak Ibu semuanya, ya wajar nek katakanlah NPL ini bukan NPL, bukan macet. Ya kalau ketika kita bicara macet, ada koperasi yang NPL-nya itu nilai pengendapan kredit yang tidak bisa tertagih itu bisa sampai di 56% ada di Blora. Ya, bahkan saat ini kita juga baru mencermati dari sebuah koperasi yang memang bermasalah. Artinya pembukuan tahun 2012 sampai sekarang itu tidak beres. Ya, itu jadi koperasi itu tidak. Nek panjenengan petani saya yakin kan memang yo ora Pak ya. Ya, petani kan begitu. Tetapi justru sing koperasi rada pinter-pinter iki malah rada nakal itu. Jadi ini kita bentuk tim khusus untuk mencermati penyelesaian dalam sebuah koperasi yang bermasalah karena ada juga mereka punya tanggungan pada lembaga keuangan itu hampir yang satu itu sekitar 2,6 miliar, yang satu 1,3 miliar. Ya, satu koperasi diutang, pengurusnya ya bingung duit yang di orang kebayar, akhirnya sengar metu jupuk simpanan pokok simpanan wajib juga tidak bisa dibayarkan. Ini Bapak dan Ibu. Jadi ini. Terus kalau melihat perkembangan terakhir, alhamdulillah dari Koperasi Mustika Manis mulai menunjukkan tren yang lumayan baik, utamanya untuk pendapatan usaha di sini ada tiga G. Simpan pinjam, penyewaan alat berat, yang ketiga penjualan tebu kan begitu G. Cuman dari awal-awal kelihatannya untuk sewa alat berat ini mengalami kerugian yang sangat luar biasa karena mungkin dinggus jolok rusak dandan itu G. Nah, coba tolong nanti diatur kembali supaya sekarang sudah ada keuntungan sekitar hampir 14 juta sekian untuk keuntungan sewa alat berat. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan dikembangkan. Kalau tadi disampaikan Pak Ketua, petrokimia memfasilitasi tebus pupuk, kalau itu menjadi bagian yang sangat menarik bagi koperasi kalau punya modal, karena di idle di bank itu kan ada 70 juta itu Mbak. Nggih, ada ya. Saya melihat neraca ini idle di Bank Jateng itu ada 70 juta sekian. Kalau itu memang bisa untuk mensejahterakan anggota, duit itu nebus upama loh ya. Nah, ini simpanan anggota itu. Tidak masalah simpanan anggota, tapi kalau diputar lagi kan nanti jasanya juga masuk di SHU. Sama saja sebetulnya. Jadi kekayaan dari anggota itu katakanlah kalau kita melihat di ekuitas modal sendirinya itu kan lumayan besar, cuman aset-aset yang tercatat. Jadi ekuitasnya kan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bantuan dari pihak ketiga kan itu dari neraca. Wong panjenengan sudah diaturi buku paling tidak kan rapat dewas nggih. Kalau sudah dibaca kan tidak perlu dikupas lagi, artinya kan begitu. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika di situ ada idle money yang ada di bank ada 70 juta. Kalau ini tadi ada penawaran tebus NPK, tebus ZA, mungkin modal itu digulirkan untuk ditebus dan disalurkan kepada teman-teman anggota nanti bayar di koperasi. Dengan mungkin karena ini koperasi juga ada tambah jasa yang nantinya dikembalikan kepada anggota sebagai SHU,
tentunya akan lebih bagus gitu artinya. Ya iso Pak Darmadi kata situ duit katakanlah nyuplai kan bisa juga kan begitu. Nah, tetapi kalau itu bisa dikembangkan di internal kita di organisasi koperasi ini sangat luar biasa dan itu akan memudahkan teman-teman anggota untuk mendapatkan pupuk. Ini. Terus yang selanjutnya terkait dengan pengurusan NIB, ini kelihatannya belum ada. Silahkan nanti untuk mengurus izin usahanya. Koperasi punya usaha apa? Simpan pinjam, sewa menyewa katakanlah. Atau mungkin ada alternatif usaha yang lain. Tentunya ini harus diurus dengan nomor induk berusahanya, NIB-nya. Lah, gratis tidak membayar. Ya. Jadi artinya saat ini yang bingung itu adalah teman-teman yang di koperasi yang ada di kawasan berhutani. Berhutani untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan itu tidak lagi atau dengan pihak ketiga, harus dengan pihak ketiga. Yang supaya sirkulasi uang ini berputar maka ditangani oleh koperasinya KPH kan begitu. Sementara koperasinya KPH duit ini orang duit izin kan begitu. Nah, artinya ketika uang dari Divre regional sana mengeluarkan untuk membayar keluarnya kayu jati dari tebangan itu kan harus kepada lembaga yang mempunyai kapabilitas izin legalitasnya terpenuhi. Nah ini teman-teman dari koperasi perhutani ini baru mencoba bagaimana ini memotong sebuah sistem karena kebetulan juga untuk izin NIB baru Bapak Ibu ini baru masih terkendala dengan moratorium, artinya mulai dari akhir tahun 2022 kemarin kepada koperasi yang akan membuka cabang usaha jenis baru atau mendaftarkan NIB baru sementara ditangguhkan ya. Jadi artinya itu dari akhir sampai dengan 14 Februari 2023, 14 Februari 2023 diperpanjang sampai Mei sampai sekarang Agustus. Sekalipun saya matur seperti ini, saya ingatkan jenengan turun dua NIB, seandainya jenengan ngurus NIB, panjenengan ini hanya menumpuk syarat dan belum dapat kami proses. Tetapi kami mengingatkan ke depan harapan kami itu secara legal panjenengan bisa penuhi terkait dengan perizinan operasional untuk koperasi. Badan hukumnya sudah, ya. Tetapi jenis usahanya harus didaftarkan sebagai dalam jenis usaha dari sebuah koperasi itu. Ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, karena ini nanti juga pemilihan pengurus, saya ucapkan yang pertama terima kasih kepada pengurus lama yang selama hampir 11 tahun membawa koperasi ini perjalanannya, dinamikanya sampai dengan hari ini. Harapan kami mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, pengurus yang bekerja sama dengan anggota bisa terbangun dengan baik, komunikasi dengan baik. Kami selalu bersama panjenengan semuanya kalau ada apa-apa. Kalau panjenengan ngersake ada kredit dengan bunga murah, sebetulnya di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah itu ada kredit subsidi bunga sebesar 6%, subsidinya sebesar 6%. Artinya dari panjenengan hanya membayar sekitar 4%. Jadi 4%. Cuman syaratnya berbadan hukum jelas, punya NPWP, terus KTP pengurus dan pengawas, laporan keuangan 3 bulan terakhir, hasil penyelenggaraan RAT 3 tahun berturut-turut. Ada berapa? Ada 7 ya Pak ya syaratnya ya. Ya, silahkan nanti kalau mungkin ada yang minat atau koperasi minat mengajukan, silahkan mengajukan persyaratan, nanti kita fasilitasi. Ini mumpung masih ada waktu. Biasanya kalau ter-ACC mereka itu akan digandengkan dengan Bank Jateng, tapi rekomendasi dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah. Apakah sudah ada Pak yang dapat? Sudah. Di Ngawen itu sudah 2 kali bahkan senilai 250 juta. Cuman tidak besar sih, tapi lumayan ketika untuk menyambung roda organisasi, sangat membantu sekali. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan.
mudah-mudahan RAT ini lebih memberikan semangat. Ya, jadi artinya kalau kita berbicara SHU, sisa usaha, maka panjenengan akan melihat dari laporan di neraca PHU, perkembangan hasil usaha itu seperti apa. Semakin tinggi dari nilai yang dapat dihasilkan dari pendapatan itu, dikurangi biaya operasional dan lain-lain, akan dikembalikan pada anggota. Itu yang rohnya dari sebuah koperasi kan seperti itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini tadi saya guyon dengan Mas Adi. Kalau ditebang gasi itu biasanya rendemennya ndek ya Pak ya. Rendemennya ndek. Nek iso iku nek ditebang gasi regane luwih larang kan gitu ya nggih. Kayak itu loh, saya peternak pitik itu ya. Peternak pitik itu kalau penjarangan bobot 1314 itu lebih tinggi harganya. Katakanlah